opens up with those combinations again. He knows that left hook to the body. If it lands one more, how many more times? 2 minutes to do. Here is the undefeated and defending WBO Junior Featherweight Champion of the World, introducing a cool boy, Steph Stevens. Sahabat tinju dunia, kelas bantam super kali ini akan diramaikan dengan mega duel peringkat atas pound for pound. Sang monster KO Naoya Inoue, yaitu sang undisputed, akan melawan Stephen Fulton yang dijadwalkan akan digelar pada 25 Juli mendatang. Bentrokan ini awalnya ditetapkan pada 7 Mei kemarin, akan tetapi saat itu dikabarkan Naoya Inoue mengalami cedera saat latihan sehingga mengakibatkan pertarungan tersebut diundur. Ini akan menjadi duel menarik di kelas bantam super, di mana Stephen Fulton berangkat dengan rekor 21 menang, tak pernah kalah dengan 8 menang KO, yang merupakan seorang juara WBC dan WBO di kelas bantam super. Dia akan bertabrakan dengan sang penantangnya, yaitu monster KO Naoya Inoue, yang notabene juga mantan juara undisputed di kelas bantam. Pertarungan melawan Stephen Fulton akan menjadi yang pertama di kelas bantam super. Duel ini sangat luar biasa karena keduanya sama-sama tak terkalahkan dalam karir mereka dan sama-sama pemegang gelar juara dunia. Meski bagi Naoya Inoue dia adalah mantan pemegang gelar. Naoya Inoue yang dijuluki monster KO di kelas bantam ini memang cukup dihindari lawan-lawannya. Tentu saja karena rekornya yang menakutkan, di mana 23 menangnya didapat dengan KO dari 24 kemenangan tersebut. Setelah menjadi juara kelas bantam tak terbantahkan, superstar Jepang Naoya Inoue adalah menjadi salah satu petinju paling menakutkan di kelasnya. Dan saat ini dia naik divisi untuk menghadapi sesama petarung tak terkalahkan, Stephen Fulton dari Philadelphia, Amerika Serikat. Fulton akan mempertaruhkan gelar kelas bantam super WBC dan WBO-nya, yaitu melawan Raja Pound for Pound dari Jepang. Pertarungan itu akan mengadu domba dua petarung top dunia satu sama lain, karena Naoya Inoue bertujuan untuk menjadi salah satu petinju Asia kelima yang bisa memenangkan gelar juara dunia dalam 4 kelas. Naoya Inoue yang merupakan juara kelas layang ringan WBC pada 2014, kemudian naik 2 kelas menjadi juara bantam junior WBO pada tahun yang sama. Pada tahun 2019 ia berhasil menyabet sabuk kelas bantam WBA reguler, kemudian bantam IBF dan WBA super pada 2019, dan kemudian sabuk bantam WBO pada 2022. Setelah itu, Naoya Inoue melawangkan keempat gelar kelas bantamnya demi mengejar karir berikutnya, yaitu di kelas bantam super. Sebagai juara dunia, ia pun langsung mendapatkan peluang emas, yaitu bisa duel memperebutkan gelar melawan Stephen Fulton. Untuk diketahui bahwa Naoya Inoue Fulton tersebut. Sementara itu, Stephen Fulton sendiri juga belum terkalahkan dan tentu saja ia ingin naik di kelas bulu. Namun sebelum naik kelas, ia akan bertarung melawan Inoue, seorang petinju yang banyak dihindari lawan karena rekor KO-nya yang sangat meyakinkan. Stephen Fulton dengan rekor 21 menang ini telah menjadi seorang profesional pada tahun 2014 dan mengalahkan 5 tinju cemerlang yang sebelumnya tak terkalahkan dalam 12 pertarungan pertamanya. Pada bulan Januari 2021, ia berhasil mengalahkan Angelo Leo untuk merebut gelar dunia kelas bantam super WBO sebelum menambahkan sabuk WBC ke koleksinya 10 bulan kemudian dengan keputusan mayoritas decision atas Brandon Figueroa yang saat itu belum pernah kalah. Stephen Fulton mempertahankan kedua gelar pada bulan Juni yang lalu dengan keputusan bulat atas mantan juara dunia bersatu Daniel Roman. Meskipun sebagai pemegang juara bertahan, akan tetapi justru Stephen Fulton yang harus terbang ke Jepang untuk kali pertama sepanjang karirnya, yaitu bertarung di luar Amerika Serikat. Tentu saja kemungkinan besar dikarenakan seorang Naoya Inoue, superstar Jepang itu mempunyai peringkat atas di pound for pound, dan melihat rekor KO Naoya Inoue, sebagian orang tentu meragukan kemampuan dari Stephen Fulton untuk bisa mengalahkan monster Inoue.
Dalam pertarungan pertama, Naoya Inoue melawan Nonito Donaire yang berusia 40 tahun saat itu, dan pertarungannya melawan David Carmona, Naoya Inoue tampak seperti meluapkan amarah setiap kali lawan akan menghajarnya, seolah-olah itu tidak boleh terjadi, dan Naoya Inoue terlihat marah seperti banteng. Inoue yang agak pemarah dan tampak marah ketika dia melontarkan pukulan, dan jika dia melawan petinju berbakat seperti Fulton, dia masih seperti itu, maka hal itu akan membuatnya mendidih karena rasa marah. Hal itu tentu akan menyebabkan Inoue duel dengan cara yang liar dan sembrono, dan akan memudahkan Stephen Fulton yang lebih dingin untuk menghancurkannya pada 25 Juli nanti. Inoue akan berusaha merebut gelar juara dunia divisi keempat melawan juara WBC Fulton dalam pertarungan ini. Tetapi ada analisa yang mengatakan bahwa kekuatan Naoya Inoue mungkin tidak cukup untuk bisa mengalahkan petinju seperti seorang Stephen Fulton di kelasnya yang baru. Penggemar telah lama meramalkan bahwa Naoya Inoue toh pada akhirnya nanti akan mencapai batasnya dari apa yang dapat dia capai dengan cara dia bergerak terus-menerus, karena dia memiliki jumlah pukulan yang rendah dan permainannya sepenuhnya berpusat di sekelilingnya untuk bisa mencetak KO dalam satu pukulan. Bisa dikatakan bahwa seorang Naoya Inoue hampir mirip seperti petarung tipe Canelo. Dia tidak mampu menghasilkan pukulan dengan jumlah yang banyak. Selain itu, dia tidak mempunyai body moving yang baik saat menerima pukulan. Karenanya dia menderita luka di wajah berupa patah tulang saat menerima pukulan dari lawan. Pertarungan ini bisa dibilang yang terbesar dalam tinju, tetapi belum mendapat dorongan promosi yang kuat dengan berbagai alasan. Penggemar fanatik tentu mengetahui pertarungan antara Inoue versus Fulton, tetapi penggemar biasa kemungkinan mereka tidak mengetahuinya karena bentrokan ini terlihat kurang pemasaran. Saya harus melakukan apapun yang harus saya lakukan untuk mengembalikan gelar saya, mempertahankan dan mengalahkannya, kata Stephen Fulton tentang duelnya melawan Naoya Inoue. Kunci kemenangan Fulton adalah dengan tetap tenang dan tidak berdiri di depan Inoue terlalu lama, karena superstar Jepang itu tentu akan mengisi semua kekuatan pukulannya dengan berusaha mencetak KO dengan satu pukulan seperti yang telah biasa dia lakukan. Stephen Fulton berusia 28 tahun harus memanfaatkan Naoya Inoue yang selama ini dimanjakan selama bertahun-tahun dengan cara dia sendiri. Ketika seorang petarung mendapat lawan yang mabuk pada kesuksesan mereka sendiri, maka biasanya mereka kehilangan ketenangan ketika segala sesuatunya tidak berjalan lancar alias tidak berjalan sesuai yang dia rencanakan. Salah satu contoh klasik yang jelas adalah saat seorang petinju kelas berat Mike Tyson menggigit Evander Holyfield saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan. Naoya Inoue yang berusia 30 tahun tentu tidak akan menggigit Fulton, tetapi dia kemungkinan akan mengisi lebih banyak lagi kekuatan pukulan saat dia dalam kondisi marah. Stephen Fulton yang mempunyai tinggi badan 169 cm ini akan memiliki banyak peluang untuk mengalahkan Naoya Inoue jika Inoue bertarung dengan cara yang liar. Saya ingin menunjukkan kepada penggemar saya bahwa sabuk itu akan berada di pinggang saya pada akhirnya, kata Naoya Inoue tentang duelnya melawan Stephen Fulton. Sahabat tinju dunia, siapakah yang pada akhirnya berhasil mengangkat sabuk juara dunia di kelas bantam super ini? Mampukah superstar Jepang melanjutkan tren positifnya, atau justru Stephen Fulton yang akan mengakhiri masa keemasan seorang Naoya Inoue, sang monster KO dari Jepang? Ya, kita tunggu saja.